Kajian Ramadan, kajian pertama. Keutamaan bulan Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, menciptakan air dan tanah, serta yang membuat kreasi jagat raya. Tidak ada makhluk sekecil semut pun yang berjalan di malam hari yang tidak ia ketahui, dan tidak ada sesuatu sekecil atom pun baik di langit maupun di bumi kecuali pasti diketahui oleh Allah. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Dia. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang baik. Quran Surat Toha ayat 6-7. Allah telah menciptakan Adam lalu mengujinya dan kemudian memilihnya, memberikan ampunan serta memberikan petunjuk kepadanya. Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk kemudian membuat bahtera atas perintah Rabb-Nya, dan bahtera itu pun berlayar. Allah juga telah menyelamatkan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam dari api sehingga panas api justru berbalik menjadi dingin dan memberikan kenyamanan bagi Ibrahim. Maka perhatikanlah apa yang telah terjadi. Allah juga telah memberikan 9 ayat, yakni mujizat tanda kekuasaan Allah. Namun ternyata Fir'aun tidak juga sadar dan tidak menyesal. Allah juga telah meneguhkan Nabi Isa alaihi salam dengan kemujizatan-kemujizatan yang mencengangkan manusia. Allah juga telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya terdapat bukti-bukti kebenaran yang jelas serta petunjuk. Aku memuji Allah atas nikmat-Nya yang tidak pernah berhenti. Aku panjatkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang diutus di kota Mekah. Semoga hal itu juga tercurahkan kepada sahabat beliau SAW di gua, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang tidak pernah ragu, kepada Umar radhiyallahu anhu yang selalu mendapat ilham dalam pendapatnya di mana ia melihat dengan cahaya dari Allah, kepada Utsman radhiyallahu anhu, suami kedua putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbicara mengada-ngada, dan kepada sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menjadi gudang ilmu dan singa padang pasir, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum yang keutamaannya menyebar di seluruh penjuru bumi. Saudara sekalian, sekarang ini kita sedang dinaungi oleh bulan yang mulia. Pada bulan ini Allah membesarkan pahala dan karunia-Nya, serta membukakan pintu-pintu kebaikan bagi siapa saja yang Ia sukai. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan, kebaikan dan keberkahan. Bulan penuh hadiah dan anugerah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ramadan adalah bulan yang diliputi oleh rahmat, ampunan, dan keterbebasan dari neraka. Bagian awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah keterbebasan dari neraka. Keutamaan bulan Ramadan banyak disebutkan oleh hadis Nabi SAW dalam kitab Sahihaini, yakni Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu." Pintu-pintu surga pada bulan ini dibuka karena banyaknya amal soleh serta sebagai dorongan kepada orang-orang yang mau beramal. Pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya kemaksiatan dari orang yang beriman, dan syaitan-syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa bebas leluasa sebagaimana pada selain bulan Ramadan. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Umatku diberi 5 sifat pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada satu umat pun dari umat-umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Yang kedua, para malaikat memohonkan ampunan buat mereka hingga mereka berbuka.
Yang ketiga, Allah menghias surganya setiap hari dengan mengatakan, para hambaku yang soleh hampir saja mencampakkan kebendaan dunia dan kepenatan untuk bergegas memasukimu. Yang keempat, setan-setan durhaka ketika itu dibelenggu, sehingga mereka tidak lagi bisa melepaskan diri sebagaimana pada bulan lain. Yang kelima, mereka diberi ampunan pada akhir malam. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apakah maksudnya malam Lailatul Qadar? Beliau SAW menjawab, bukan. Orang yang bekerja itu akan diberi upah ketika ia selesai melakukan pekerjaannya. Saudaraku sekalian, kelima bagian ini sengaja disimpankan oleh Allah untuk kalian, dan sengaja pula dikhususkan buat kalian di antara seluruh umat yang ada. Allah memberikan anugerah kepada kalian untuk menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian. Betapa banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kalian. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Sifat yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Yang dinamakan khaluf atau khuluf, bau mulut adalah perubahan bau mulut ketika lambung tidak terisi makanan. Bau mulut ini tidak disukai oleh orang, akan tetapi di sisi Allah lebih harum daripada aroma kasturi. Sebab ia muncul akibat mengerjakan ibadah kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Segala hal yang tumbuh dari beribadah kepada Allah dan dari melakukan ketaatan kepadanya, maka sesuatu itu dicintai olehnya. Allah akan memberikan ganti kepada pemiliknya dengan yang lebih baik, lebih utama dan lebih bagus. Tidakkah kalian perhatikan orang yang mati syahid di jalan Allah yang hanya karena menginginkan agar kalimat Allah yang menang? Maka pada hari kiamat ia datang dengan luka yang mengalirkan darah. Warnanya memang warna darah, akan tetapi aromanya adalah aroma kasturi. Berkenaan dengan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat dengan orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah dengan mengatakan, perhatikanlah para hambaku, mereka datang kepadaku dengan kusut dan penuh debu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Keadaan kusut pun disukai oleh Allah di tempat ini, karena kekusutan itu disebabkan karena sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjauhi segala larangan ihram serta menjauhi kemegahan hidup. Sifat kedua, para malaikat memohonkan ampun untuk mereka sampai mereka berbuka puasa. Para malaikat adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dengan demikian, segala doa dan permohonan mereka untuk orang-orang yang berpuasa sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan restu kepada mereka untuk memanjatkan doa buat orang-orang yang berpuasa itu. Allah memberikan restu kepada mereka untuk memohonkan ampun untuk orang-orang yang berpuasa dari kalangan umat ini sebagai bentuk pujian terhadap mereka, penyebutan keagungan mereka, serta sekaligus menjalankan tentang keutamaan puasa yang mereka kerjakan. Yang dinamakan istighfar adalah memohon ampun, yaitu penutupan dan penghapusan dosa di dunia dan di akhirat. Ini merupakan bagian dari bentuk permohonan dan tujuan yang paling tinggi. Setiap manusia pasti punya salah dan seringkali berbuat lalai, sehingga mereka harus mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ketiga, Allah menghiasi surga orang itu setiap harinya, seraya berkata, para hambaku yang soleh hampir mencampakkan kebendaan dan kepenatan dunia serta menuju kepadamu. Untuk persiapan menyambut para hambanya yang soleh dan juga untuk mendorong mereka agar sampai kepada surga itu. Maksud perkataan Allah, para hambaku yang soleh hampir mencampakkan kebendaan dan kepenatan dunia serta menuju kepadamu adalah meninggalkan harta benda duniawi dan segala keletihannya untuk kemudian bergegas menuju amal soleh yang akan membawa kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat, serta agar bisa meraih kampung kedamaian dan kemuliaan, yakni surga. Sifat keempat, setan-setan durhaka ketika itu dibelenggu dengan rantai, sehingga mereka tidak lagi bisa mencapai apa yang mereka kehendaki terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, yang berupa penyesatan dari kebenaran, serta melemahkannya dari berbuat kebaikan. Ini merupakan pertolongan dari Allah bagi mereka dengan cara menahan
atau memenjarakan musuh mereka yang selalu mengajak golongannya agar menjadi bagian dari para penghuni neraka. Oleh karena itu, orang-orang soleh ketika itu mempunyai semangat untuk melakukan kebaikan serta membersihkan diri dari keburukan pada bulan ini melebihi bulan-bulan lain. Sifat kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam di bulan ini. Jika mereka mengerjakan apa yang seyogianya mereka kerjakan pada bulan yang penuh barokah ini, yaitu ibadah puasa dan sholat malam atau tarawih, dengan memberi pahala kepada mereka langsung setelah mereka selesai melaksanakan amalan. Orang yang bekerja itu diberi upah ketika ia selesai mengerjakan tugasnya. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala seperti ini kepada para hambanya oleh karena adanya 3 hal. Pertama, Allah telah mensyariatkan berbagai amal soleh yang menjadi penyebab terampuninya dosa-dosa mereka dan meningkatnya derajat mereka. Kalau saja Allah tidak mensyariatkan hal itu, tentu saja mereka tidak boleh beribadah kepada Allah dengan melaksanakan amalan itu. Ibadah hanya boleh dilaksanakan berdasarkan wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya. Oleh karena Allah menolak siapa saja yang membuat syariat atau aturan ibadah serta menganggap hal itu sebagai bentuk syirik. Allah berfirman, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Quran Surat Asy-Syura ayat 12. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk mengerjakan amal soleh yang ditinggalkan oleh banyak manusia. Kalau saja bukan karena pertolongan Allah kepada mereka dan petunjuknya, tentu mereka tidak mengerjakan amalan itu. Hanya milik Allah lah segala karunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 17. Ketiga, Allah berkenan memberikan pahala yang banyak. Kebaikan itu dibalas dengan 10 hingga 700 lipat kebaikan pahala hingga ada yang tak terhingga. Karunia dan pahala dari Allah bisa diperoleh dengan cara mengerjakan amalan yang baik. Saudaraku seiman, datangnya bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar bagi siapa saja yang mau menunaikan haknya dengan kembali kepada Allah dari bermaksiat kepadanya, menuju ketaatan kepada Allah, dari kelengahan menuju ingat kepadanya, dan dari keterjauhan darinya untuk mendekat hanya kepadanya. Wahai orang yang tidak merasa cukup berbuat maksiat di bulan Rajab, sehingga ia masih bermaksiat pula di bulan Sya'ban, sungguh bulan puasa ini telah menaungimu sesudah keduanya. Karena itu jangan kau jadikan bulan ini sebagai bulan kemaksiatan. Bacalah Al-Quran dan bertasbihlah di bulan ini dengan kesungguhan, karena ia adalah bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Betapa engkau telah mengerti di antara orang yang berpuasa tahun lalu, di antara keluarga, tetangga dan saudara-saudara. Kini telah dijemput oleh maut yang kini juga menunggu giliranmu. Karena itu, bergegaslah dengan amal soleh, karena betapa dekatnya maut menjemput kita. Ya Allah, bangunkan kami dari kelengahan dan berikan kami taufik untuk menambah ketakwaan sebelum berpindah ke alam lain. Jadikanlah kami bisa mengisi waktu untuk melaksanakan kebaikan sebelum hilang kesempatan. Berilah kami ampunan dan juga kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya. Amin.